Oke guys, kembali lagi dengan aku Melki dan Aku Niam di Bahasana Bahas Sini. Pembahasan pertama dari aku sih guys. Aku tadi tuh nge-scroll TikTok kan. Aku menemukan bahwasanya otak kita tuh ternyata bisa di brainwash atau dicuci. Oh, cuci otak. Cuci otak. Mungkin agak ekstrim sih kalau kita bilang cuci otak. Mungkin ke ngedistract otak kita untuk memikirkan sesuatu hal seperti itu. Jadi berarti kayak suges gitu. Bener sih suges, anjing bener suges. Suges ya. Lah, aku tuh ngelihat salah satu konten. Sebenarnya referensinya itu dari film, cuman aku lupa filmnya itu apa. Jadi ada satu orang tuh dikasih angka 55 dalam setiap perjalanannya. Jadi kayak ada taksi lewat, ada 55. Buka pintu ada tulisan 55. Terus buka apapun itu di jalan ketemu angka 55, dan akhirnya di film itu si orang ini tuh diajak judi. Disuruh milih angka dari sekian banyak angka. Terus ya kan kita pasti pernah lihat dialog kita. Dan dia milih angka 55. Anjir, pas banget. Dan ketebak. Nah, itu akhirnya si pengajak judi ini memenangkan karena benar tebakannya. Benar 55 itu tadi. Gitu. Nah, Nah, ini yang aku mau bahas. Oke banget, guys. Yang aku bahas itu ada salah satu konten kreator, aku lupa namanya siapa. Jadi dia tuh suka eksperimen, suka nyoba banyak hal. Jadi dia tuh nyoba ngedistract karyawannya, ngesuges karyawannya untuk memilih angka 32, saya ingat. 32. Jadi kayak lu kerja berapa jam? 32 jam. Lu apa? Itu harganya berapa? 32.000. Gitu terus, Cuk. Gitu terus setiap seharian full, dan akhirnya ditutup dengan konten si konten kreator ini tanya ke karyawannya, pilih angka 1 sampai 100. Ditulis sama si karyawan. Terus di kertas, akhirnya dikasih tunjuk. Aku tebak ini adalah angka 32. Pas waktu dibuka, cuy, ini gongnya ya. Waktu dibuka si karyawannya milih angka 89. Si kreator ngamuk kayak terus gua ngapain anjing setiap hari kayak gini. Gak bisa ditebak ke karyawannya. Jadi kayak percuma anjing. Bikin uji coba tapi gak bisa diuji coba karyawannya, anjir. Itu sih, itu pengalaman unik sih. Ini kita merujuk ke hal medis, guys. Jadi beberapa minggu yang lalu itu aku sempet lihat di itulah kayak tren-tren video gitu kan. Nggak tahu ya, mungkin FYP bukan tren. FYP ku itu ada itu, guys. Suntik lem tulang. Jadi lem untuk tulang. Jadi ini ya bisa biar coba kita telusuri dulu ya, bisa. Sebuah terobosan medis baru dari Cina. Usai mengembangkan lem untuk penanganan patah tulang, tim peneliti di Provinsi Zhejiang berhasil menciptakan lem bernama Bone 02 yang diklaim mampu menyambung tulang yang patah hanya dalam 3 menit melalui satu kali suntikan. 3 menit, Bang, 3 menit. Jadi kayak misal ada kecelakaan gitu kan. Misal kayak ini tulangnya remuk gitu. Bahkan sampai remuk yang berkecil-kecil itu bisa, Bang. Remuk ini kan, remuk. Terus dioperasi. Nah, itu serpihannya dikumpulin, disatuin lagi bisa, Bang. Nah, ini yang bikin ini gila lagi, guys. Yang bikin ini gila lagi itu kekuatannya itu bisa sampai 400 pon, yaitu setara dengan 181 kilo. Gila banget, anjir, sumpah. Terus yang bikin kayak misal kebanyakan kayak itu kan, Bang, orang-orang itu kayak takut gitu kan, kayak ini kan lem gitu kan. Lem apa nggak bahaya kalau kan ada cairan kimianya gitu. Tapi cairan kimianya ini bakal diserap oleh kalsium dari tulang itu sendiri, guys. Jadi bisa diserap oleh kandungan dari lem ini, bisa diserap oleh tulang yang udah dioperasi tuh, Bang. Jadi langsung menyatu gitu. Jadi nggak ada apa-apa, kayak tulang baru aja gitu. Itu gila banget. Nah, ini inspirasinya tuh mereka tuh membuat ini itu menciptakannya terinspirasi dari tiram yang melekat di permukaan basah. Jadi tiram kan kalau melekat kan keras banget ya. Jadi mereka terinspirasinya dari situ, Bang.
Makanya pas lihat ini, anjir gila banget anjir sih. Emang Cina agak itu ya, kayak terobosannya tuh gila banget anjir. Maju banget memang. Iya. Cuman aku mikir ini sih tuh, kayak semisal kita nyambungin tulang kan, oke, kita kasih lem, oke, set. Nah, semisal ada sedikit pergeseran atau gimana, atau mungkin lemnya itu, aku nggak tahu ya, kayak siapa tahu, kayak kerasnya tuh di luar predik gitu, dari kayak nambah tulang dikit lagi tuh ngaruh nggak di kayak di powernya kan? Agak serem ya, misal tulang gini, kita sambungin nih, set, terus tiba-tiba lemnya ini ada agak nonjol dikit gini, Cok. Kayak enggak, itu Bang ya. Setelah ada misal kayak dilakukan penanganan untuk mengelem ya kan. Nah, itu aku lihat di videonya tuh, Bang. Itu para dokternya itu setelah dilem itu kan pasti ada kayak bekas-bekasnya kan. Nah, itu bekas-bekasnya bakal kayak gerinda di rumah sakit itu, gerinda kecil gitu, Bang. Biasanya dipakai buat moles gigi gitu biasanya mungkin ya. Itu dipoles kecil-kecil, jadi dipoles pelan-pelan gitu, Bang. Sampai bentuknya menyerupai. Jadi ini sama dengan seni juga, guys. Tapi agak creepy sih ya ini. Creepy, Bang. Cuman kan dia kalau dioperasi kan enggak sadar dia. Pasti dibius, guys. Jadi gila banget, anjir gila coba. Tapi lebih 3 menit untuk kering ya. Lebih cepet harusnya daripada masang pen, lebih cepet itu nggak sih? Cuman banget loh. Ngatur ya, posisinya mungkin agak sedikit lama ya. Yang menyesuaikan. Soalnya takutnya kayak semisal kayak ke gesa-gesa gitu kan. Kayak dokternya ke gesa-gesa gitu, terus nempelinnya sedikit kan nggak bisa direvisi kan. Kayak sedikit dislok gitu kan. Nanti malah nggak bisa direvisi, malah bahaya. Jadi ini penemuannya tuh ditemukan oleh rumah sakit itu, Bang. Tim dari rumah sakit Sir Ranzal Zhejiang University. Susah banget ini namanya. Dan terinspirasi dari cara tiang menempel kuat di permukaan basah katanya, guys. Gitu, gila gitu. Tapi emang dari dulu itu Cina emang terobosannya gila-gila banget. Sampai mereka mau itu kan, kayak cloning itu kan juga mereka mau itu kan. Oh, anjir. Gila banget itu, Cok, aku. Tapi itu nggak tahu ya tuh itu beneran apa enggak. Soalnya aku pernah kayak denger gitu, kayak rumornya Cina kayak melakukan penelitian yang melawan hukum alam gitu, melakukan hukum Tuhan. Jadi kayak dicecar gitulah sama banyak orang. Tapi ngomong-ngomong soal medis ya. Ini buat teman-teman yang suka begadang. Aku kepikiran tadi. Iya, Bang. Pernah ada penelitian, aku lupa tapi penelitiannya di mana. Jadi kayak ada satu orang tuh benar-benar disuruh bangun tuh. Di penelitiannya gampang, udah kamu ditaruh di satu ruangan. Permintaannya cuma satu, gak boleh tidur. Hari pertama, hari kedua oke. Kayak kita biasanya kayak. Oh, ini bukan penelitian bukan umum sih. Kayak apa ya? Mungkin kayak ilegal gitu mungkin ya. Kayak agak enggak, tapi gitu. Ini ada kesepakatan dari kelinci percobaannya nggak? Subjeknya nggak? Harusnya ada. Soalnya pada saat itu dia nggak ngelawan sih, oke aja. Oke. Soalnya ada sesuatu, Bang. Aku ada sama cuman beda mungkin ya mungkin. Aku pernah dengar, cuman lanjut aja, Bang. Ya itu terus akhirnya di 1-2 hari ku orangnya nggak apa-apa. Cuman masuk di fase 3 sampai 4 hari itu udah mulai gelisah. Mungkin pertama gelisah dulu ya. Gelisah. Setelah itu di fase anjing lost control lagi. Lost control kayak dia tuh bener-bener nggak tahu kayak apa ya. Bener-bener kayak. Tapi harusnya pakai itu kan, pasti pakai obat dong. Iya, pakai obat. Jadi dia tuh dipaksa bangun memang. Gila, tersiksa. Iya, namanya juga itu kan. Penelitian kan. Dapat uang banyak deh. Iya, harusnya ya kalau emang itu kesepakatan sih harusnya dapat uang banyak. Cuman uang banyak buat apa, Ci? Kalau udah kesadaran kita udah rusak parah kan. Bener-bener gak bisa ngontrol emosi dia tuh. Kayak gak bisa bandingkan realita sama kan. Berarti kayak gangguan jiwa gitu ya? Iya, jatuhnya hampir kayak gitu aja. Stres parah. Dapat uang tapi gila sama aja dong. Iya, Cok. Itu sih, Cok, kayak anjing. Aku pernah kayak ngerasa kurang tidur di 5 hari itu aja. Kurang tidur ya konteksnya. Udah pusing, capek, itu lemes. Berapa hari tuh? Tuh kayaknya 10 hari mungkin ya. Mungkin 10 hari itu stres parah, Cok. Bayangin aja. Itu berarti yang saya disuruh tidur gak mau, minumnya es kopi.
Itu beneran apa enggak bang? Nggak tahu aku ya. Mungkin itu udah efek samping. Mungkin itu udah efek samping dari gak tidur kan kita nggak tahu. Iya. Itu sih cok, karena tadi bahas medis ya, kepikiran ke sana nih. Tapi Yang berhasil darah. nggak bang? Ya itu yang didapatkan ya, kesimpulannya manusia tuh emang butuh banget istirahat soalnya untuk menjaga fokus, terus mungkin kewarasan ya, masuknya ke sana tuh. Itu kalau lu sendiri bang, apa tuh paling lama deh bisa nahan nggak tidur sama sekali? Anjing aku tipikal orang sih gampang ngantuk. Sama aku nggak bisa kalau nggak tidur. Kayaknya aku 2 hari itu udah wis kayak sekali tidur bisa setengah hari sendiri aja. Bisa 12 jam sendiri ya. Yo, kalau Gila. iya, 1 hari anjir. Setengah hari anjir gila. Kalau udah ngantuk berat. Itu sih. Aku paling lama itu 4 hari mas. Tapi ini ada emang situasinya kan karena baru selesai operasi terus ke aku itu dibuat tidur itu kayak apa ya, kayak nggak bisa napas Kayak gitu. nggak enak ya. Iya nggak bisa napas. Akhirnya aku main TikTok aja tuh, main TikTok seharian sampai 4 hari gitu kan. 4 hari itu aku nggak tahu ya, karena mungkin adrenalin nih, karena nggak mau kena sesak napas ya. Jadi kayak nggak mau tidur, kayak trauma berat gitu loh. Kalau tidur itu trauma berat. Tapi capek sih pasti ya. Capek banget sumpah bang. Itu aja langsung tidur bang, aku langsung disuruh tidur sama ibu kan, langsung tidur. Nggak tidur lah, mau jadi kelelawar lu. Nah, tadi kan bahas itu kan, yang apa itu tadi apa? Penelitian lah. Iya kan. Nah itu sama kayak yang aku pernah dengar bang. Jadi tapi ini lebih lama banget bang. Ini tuh manusia bang. Itu nggak dibiarin tidur selama 1 tahun nggak? 1 tahun? Bukan. 1 tahun anjing. Pokoknya itu ratusan hari, aku nggak tahu pasti ya. Cuman ratusan hari. Nah jadi itu subjek penelitiannya tuh bang. Subjeknya itu diambil dari orang-orang kriminal kelas kakap. Jadi yang emang mereka itu divonis hukuman mati, yang daripada, tapi kan kasihan, Tapi iya sih, daripada nggak mati, manusiawi ya. disiksa pak, coba pak, Iya. siksa pak. Jadi ini mereka itu nggak dibolehin tidur, itu bentuknya sampai itu bang, sampai apa ya, bukan manusia. Kalau lu pernah itu bang, tahu skinwalker, bentuknya Kurus, bentuknya kayak tinggi. SCP sumpah. Bentuknya kayak SCP sumpah bang. Kayak SCP sumpah. Kayak Kurus gini, gitu. sumpah kayak gini bang, sumpah. Sumpah itu kamu nggak bohong, coba sumpah. Jadi ini bang. 30 hari. Ini 30 hari anjir. Eksperimen mengerikan Rusia, dipaksa tidak tidur 30 hari dan hasilnya gila anjir. Jadi mereka itu disuruh konsumsi obat dengan dosis tinggi. Terus ketika dia mau tidur, Ngantuk. itu disiram air. Gelo. Disiram air bang, Anjing. coba disiram air. Gila banget anjir sumpah. Stres anjing, sakit tuh. Makanya tuh ini mah gila, itu udah konfirmasi anjir, kayak SCP sumpah Serem banget anjing. Ini eksperimennya dilakukan oleh Rusia. Belum Rusia itu pada masa itu masih Uni Soviet bang. Masih belum Rusia. Uni Soviet ya. Berarti kalau Uni Soviet berarti pada waktu Perang Dunia Kedua berarti. Perang dingin. Perang dingin. Joseph Stalin bro. Bener sih. Gila banget Itu sih mungkin kalau aku udah sih cok, nggak ada yang kepikiran tak bahas lagi. Sama sih bang, aku juga nggak ada bang. Kalau gitu Ini aja aku bahas ini karena nyambung mas. Iya sih, langsung kita tutup aja sih Ya, Kalau boleh, gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika kalian suka dan komen juga jika kalian ada yang ingin dibahas. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you soon. Bye bye. Bye.